informasi tentang adanya bangunan tua nan angker menarik tim Masih Dunia lain mengunjungi lokasinya. Puluhan tahun berdiri, konon keberadaan sosok astral yang menghantui bangunan tersebut menjadi sebuah hal yang tak terpisahkan. Dan mitos tentang keberadaan sosok gaib berwujud wanita berwajah menyeramkan membuat tempat ini ditakuti, khususnya oleh para pekerja di sana. Penuh dengan tumpukan kayu, drum-drum tak terpakai, serta berbagai perkakas yang diletakkan tak beraturan, membuat ruang gerak di bangunan gudang ini semakin terbatas. Angkernya suasana di sana tersimbol dalam sebuah coretan dinding berwujud makhluk menyeramkan. Dengan tatapan tajam sepasang mata yang seolah tak pernah lepas mengawasi. Berdasarkan cerita penjaga serta para pekerja gudang, menjelang tengah malam, dari arah bangunan gudang ini sering terdengar suara tangisan wanita. Samar-samar, namun membuat siapapun yang mendengarnya terhentak kaget dan seketika bercampur dengan perasaan ngeri. Konon, bersamaan dengan hal tersebut, bau yang sangat menyengat juga tercium dari arah yang sama. Kesaksian lain menyebutkan pemunculan sosok gaib berwujud anak kecil bertelinga runcing adalah fenomena gaib yang seolah semakin mengukuhkan keangkeran lokasi ini. Di uji nyali kali ini, akankah banyaknya cerita menyeramkan tentang sosok astral di lokasi ini benar-benar menampakkan wujudnya pada peserta? Kalian jahat. Aku gak mau dipaksa. Angkernya sebuah gudang tua yang secara tidak langsung membuat kita menyadari adanya keberadaan energi lain. Energi-energi astral yang selalu terus membuat kita ingin menelusuri keberadaannya. Bersama saya, Citra Prima, di Masih Dunia Lain. Ya. Sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi yang di sini menurut informasi dibangun pada tahun 1970. Ya. Sekarang gudang tua ini lebih banyak digunakan untuk menyimpan barang-barang antik. Konon di sini memang ada penampakan wujud, Pak. Seorang wanita dengan rambutnya juga berantakan, kusut. Wajahnya juga tidak bukan rusak, tapi ya kalau dibilang Gak rusak jelas ya, gak jelas. Iya. Wajahnya memang Entah bernanah, lubang-lubang atau apa itu juga. Selain itu, Pak, di sini juga selain wanita yang sering disebutkan sering penampakan, juga banyak anak-anak kecil. Adakah satu sosok yang mungkin sebutannya khusus atau apa di lingkungan ini, Pak? ya ini baru saya kejar ya. Ada makhluk yang sering mengeluarkan bau. Itu orang Jawa mengatakan itu korowongso. Korowongso. Korowongso itu suatu makhluk kalau pas dia berinteraksi itu pertama kali mengeluarkan bau. Sekarang kita ke arah mana, Pak? Nah ini langsung ke depan coba.
Tuh, Ada iya. suara apa tuh? Dengar suara nggak? Iya, itu. Kayak ada suara besi ditarik, nyaring. Padahal sebenarnya di sini juga nggak ada siapa-siapa. Pak Waribi juga dengar ya? Dengar. Ini salah satu tempat yang menurut saya energinya juga kuat, bermula dari sini karena ada rimbunan pepohonan termasuk pohon pisang di pojokan lembab. Ternyata benar Pak, sosok-sosok ini kita bisa lihat ya di sekitarnya tidak goyang. Sebenarnya bangunannya. banyak sekali ini. Saya Banyak. baru ngejar juga ini posisi. Kalau tidak, kok banyak sekali anak kecil. Posisinya di situ ya. Pemirsa ini kalau memang bisa melihat secara langsung sebenarnya di sini banyak anak kecil dan wajahnya juga Lucu-lucu ya. lucu. Seperti ada telinganya ya yang telinganya runcing. lancip. Iya, bener. Itu sama yang seperti yang saya lihat. Iya. Dan hidungnya juga bukan hidung kayak kita tapi di sininya tuh lancip Iya. ininya. Seperti ada belalai. Kayak betet Iya. gitu juga. Pak Waribi, Iya. setelah kita dari arah depan dan ternyata memang banyak sekali interaksi dari makhluk astral Betul. seperti anak-anak kecil. Iya. Menurut Pak Waribi sendiri, sosok yang sering disebut-sebut orang sebagai mitos penampakan itu sendiri, itu arahnya dari mana ya kira-kira? Ya, arahnya dari itu tadi. Dari yang banyak pohon itu. Hening, tapi kita harus tetap selalu waspada karena kadangkala makhluk astral itu kondisinya meskipun dalam keadaan hening justru mencari kelemahan manusia ya Pak ya. Betul. Jadi siapapun, kapanpun, kalau di tempat-tempat seperti ini, Gerak sendiri, Iya. gerak sendiri. Mungkin pemirsa juga bisa lihat. jadi memang ada beberapa kelompok ops yang masuk. Wow. Ya ini bergerak itu ke depan, kita ikuti aja. Ya ini menyelusuri sedikit lorong, ya ini juga serem ini keadaannya. Mengikuti jangan lupa. Ya dari tadi di sana ada 3 anak kecil yang mengikuti kita. Nah Loh. ini ada salah satu. Ini apa, Pak? Ini bendi atau kereta bendi. Ini jadi bendi ini salah satu benda antik juga yang memiliki satu sejarah dan mengandung banyak energi. Ya. Dan saya juga justru merasakan di sini banyak sekali energi yang negatif. Mungkin sampai tempat ini kita sudah rasa cukup dan kita menentukan untuk tempat uji nyali di dalam gudang. Ya. Oke, terima kasih Pak Waribi Iya, sama-sama. untuk penelusurannya. Mungkin sekarang saya saatnya untuk mengantar peserta Siap. ke dalam lokasi uji nyali. Oke. Ya, terima kasih. Pemirsa, malam ini kita telah kedatangan seorang wanita pemberani yang akan ikut beruji nyali di lokasi masih dunia lain. Mbak Heni, kira-kira motivasi apa Anda ingin ikut beruji nyali? Saya ikut uji nyali ini, yang pertama saya merasa tertantang untuk melihat, menyaksikan, dan mendengar secara langsung adakah dunia lain selain dunia kita sebagai manusia. Yang kedua, sebagai untuk menguji iman saya. Tapi sebelumnya Anda belum pernah merasakan fenomena gaib sebelumnya? Jujur sih, saya pernah merasakan sekitar 1 tahun yang lalu. Apakah juga Anda pernah mengenal lokasi ini sebelumnya dari berita-berita orang? Tidak? Sama sekali belum. Enggak. Apakah Anda akan tetap terus untuk beruji nyali? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu saya akan mengantarkan Anda ke lokasi. Ya, Mbak. Kami akan menyampaikan peraturannya kepada Anda. Uji nyali dilaksanakan selama 2 malam. Iya. Saat uji nyali berlangsung, Anda bisa bebas melakukan apa saja. Dan kami juga menyediakan perbekalan untuk Anda. Silahkan dilihat. Oke. Ya. Dan juga 1 batang lilin. Kemudian juga kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Dan di sana, kami sarankan agar Anda tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Iya.
Jika ada hal-hal yang terjadi yang Anda rasakan, Anda bisa langsung komunikasikan kepada kami. Dan jika juga ada hal-hal yang Anda rasakan dan Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan Anda ke kamera. Kru kami akan segera menghampiri Anda. Dan yang terakhir, kami sertakan helm berkamera agar kami bisa melihat apa yang Anda lihat. Ya, saya bantu pakai, Mbak. Gong telah terdengar. Saatnya untuk uji nyali dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Ruangannya sempit. Banyak kayu-kayu, besi, kayak cakar, ada sepeda tua. Oh, ini gerbang, bekas gerbang. Ngapain? Nggak ada teman. Di sebelah kiri saya, hawanya lain. Kayak ada yang gerak. Ada kerasa kayak sesuatu mendekat, menjauh. Peserta bilang ada sesuatu dari arah sebelah kiri. Itu memang ada sosok lain yang sedang berputar? Itu memang ada luncuran dari depan lokasi uji nyali. Tadi kan ada kereta ya. Ada kereta bendi. Ya. Nah, di situ sebenarnya ada energi atau makhluk yang berdiam di situ. Jadi pas itu bereaksi, interaksi ke dalam, kebetulan di dalam juga ada makhluk-makhluk astral yang pas bereaksi terhadap uji nyali. Kalian di sini ya dari tadi. Duduk dekat aku ya. Kok panas? Ya, mainin itu dong. Kayaknya di sebelah kanan aku sama di sebelah kiri aku ada yang duduk. Soalnya kedua telapak tanganku panas. Sini sama sini panas. Kayak dingin, tapi panas.
ngajak kayak gini. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Ini ada yang saya khawatirkan, Pak. Tangannya sudah kaku, mencengkram seperti mau mencakar. Itu bagaimana, Pak? Apakah masih aman? Di situ saya rasa masih bisa bertahan. Memang di bagian punggung dari uji nyali di sini itu sudah mulai berat ya. Nah di situ memang makhluk-makhluk astral itu sudah mulai menyerang dan ingin menguasai dari saraf motorik dia. Dia bilang aku nggak suka. Gerak nih sih. Belum aku coba sana. Punggungku terasa panas. Dan jariku nggak mau memes. Biasa. Tarik nafas. Lepas. Kalau nggak apa-apa sini terangkan. Coba tangannya dilemesin bisa? Bentar, Pak. Tarik nafas aja. Bentar, Pak. Iya, tarik nafas aja. Bisa berdiri? Iya. Silakan. Coba. Ya, bisa dilemasin kakinya dulu. Apa aku, Mbak? Iya, saya tahu. Cuman kita sendiri semua khawatir. Apalagi kan Mbak Heni sendiri kita ngeliat juga tangannya kaku. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Tadi sebelum, kan aku bilang ada suara her gitu kan. Di belakang tuh kencang. Her. Aku sendiri kaget. Seret, langsung gak tahu ini tangan, langsung interaksinya cepet. Mbak Heni telah berhasil melewati uji nyali pada malam pertama. Iya. Kita akan membahasnya di control room pada hari kedua. Mbak Heni, Anda sudah berhasil melewati uji nyali di malam yang pertama. Iya. Kira-kira kami bisa tahu apa saja yang Anda alami di lokasi? Ada kayak gitu, nggak tahu itu apa. Cuma saya kaget waktu saya lihat ke depan, terus tiba-tiba ada suara itu kenceng, kayak suara orang rek gitu. Selain itu, apakah Anda melihat ada sosok atau siluet? Di belakang itu kayak jelas kayak orang gendut, rambutnya agak panjang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan. Iya. Oke, Pak Waribi, kira-kira yang dialami oleh Mbak Heni ini sosok makhluk astral seperti apa, Pak? Apakah memang sudah lama berdiam di sana atau mungkin memang baru hadir karena kehadiran? Ya, itu memang sudah ada di situ yang sering diceritakan masyarakat itu yang wanita yang mukanya kurang jelas. Memang tadi berinteraksi di situ. Tapi Mbak ini sangat bisa menguasai keadaan dengan oleh kiri, kanan, ke belakang. Nah itu salah satunya untuk menjaga ini bagian istilahnya tengkuk ya. Tengkuk ya. Tapi mungkin untuk Mbak Heni sendiri yang saya analisa dari layar monitor, tangan Mbak Heni ini mengeras seperti mencengkram, dan jantung Mbak Heni mungkin tanpa Mbak Heni rasakan, saya merasakan langsung detaknya tidak. Iya, itu dia. Mungkin Mbak Heni tidak sadar, mungkin kita bisa lihat previewnya langsung. Iya. Sebenarnya itu apa yang dirasakan? Kayak apa ya?
kayak yang ada di tangan itu kayak nyengkram mau melawan apa yang ngerasa dia nggak baik. Itu. Ya mungkin memang itu di luar kesadaran ya. Tapi di situ sebenarnya antara pengendalian diri masih 50%. Makhluk astral itu memang makin kondisi menurun, itu nyerangnya makin menguat. Tapi untuk Mbak Eni sendiri, untuk membackup itu supaya jangan terpaku. Nanti supaya bergerak, mungkin berdiri, mungkin ngitari lokasi yang ada. Di situ nanti kalau umpama ada interaksi, Mbak Eni bisa menyampaikan kepada kita. Oke Mbak Eni, setelah mendapat penjelasan dari Pak Waribi dan Anda telah berhasil melewati uji nyali di malam pertama, apakah Anda siap untuk uji nyali di malam yang kedua? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu Pak Waribi, saya akan mengantarkan Mbak Eni ke lokasi. Silakan. Ya, mari Mbak. Ya, baiklah Mbak Eni. Di malam uji nyali yang kedua ini, Anda sudah siap untuk melaksanakan uji nyali? Siap. Ya, Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas ataupun fenomena gaib yang berada di lokasi ini. Seperti biasa, kami juga menyertakan helm berkamera dan 1 batang lilin untuk Anda. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, gong sudah berbunyi, tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali di malam yang kedua. Ya, Mbak. Di situ pojokan situ tuh kayak ada kecil, ada yang ngintip, tapi belum berani keluar, masih ngintip. Aku nggak mau ganggu. Aku malas ganggu. Hei. Aneh. Udah mulai aneh sih. Di atas tuh. Di atas sana, di atas sana. Ada orang duduk. Mainnya di belakangku. Gak mau. Tuh. Gak usah panggil kalau gak mau nunjukin diri. Pertama banyak, ada anak kecil, orang tua, gak tahu ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya berambut panjang. Makin panas hawanya, punggungku makin sakit. Aku masih mau kenalan sama kalian, nggak nantangin. Aku pengen kenalan, tapi interaksinya nggak sama aku, sama semua orang. Ya, jangan gitu. Ngapain duduk sendirian di situ? Hei, ngapain duduk? Sini wes, duduk sama aku.
sini. Atau mainin kamera tuh yang di belakang. Ah, nggak seru. Jauh wes gak mau. Aku nggak kasih lihat, mau kasih lihat. Ntar. Awas. Gak ada kan? Ups, maaf. Kalian nakal. Nah, itu sosok apa Pak kalau Pak Wari Di situ memang sosok yang dari waktu kita penelusuran itu yang sosok yang mukanya nggak jelas itu, ya seperti hancur. Yang rambutnya berantakan, panjang, ya. Memang sosok wanita, badannya agak gemukan sedikit. Di situ tadi ada bayangan di sini. Ada satu jembatan bayangan kayak mau nerekam. Saya mulai merasakan energi yang sangat kuat, ya lebih kuat dari yang tadi, mendekat pada saya, dan saya, astagfirullah, dan tangan saya mulai lagi, tapi tidak apa-apa. Di sebelah kanan saya sekarang, sebelah kanan saya sini ada sosok yang saya tidak tahu apa, yang insya Allah nggak akan mengganggu saya. Dia hanya menemani saya. Duduk aja di samping saya. Terserah mau ngapain. Terserah. Kalau saya lihat ini auranya di arah sebelah kanan ini lebih berat. Dan ini juga saya rasakan dia di daerah punggung apa sini udah mulai kaku ya Pak. Apakah itu bentuk dari pertahanan? Di awal saya menyampaikan antara otak besar dan otak kecil. Nah, ini yang otak yang kanan ini sudah mulai sudah istilahnya radiasi. Jadi keseimbangannya langsung ini badan miringnya ke kiri terus. Tapi selama dia masih bisa noleh, masih aman. Masih aman. Nggak mau. Nggak mau. Aku maunya sama teman-temanku. Kak. Nggak mau. Nggak mau. Sakit, nggak mau. Nggak mau, nggak mau aku. Udah dibilang, aku nggak mau. Kok maksa sih kalian? Aku nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku bilang aku nggak mau. Kalian apa itu sih? Aku kan nggak mau ikut kalian. Kalian kok ngajakin aku? Aku nggak mau. Kalian jahat. Aku nggak mau dipaksa. Aku nggak mau ikut kalian. Aku nggak mau. Kalian
Kalian jahat, gak mau. Aku gak boleh ikut kalian. Nah, kalau diajak aku pulang. Aku pulang sekarang. Aku pulang ke rumahku. Aku sama mamaku. Di rumah mamaku militer baik kok. Rumahku militer kok. Aku pulang ke sana. Biarin Mbak Heni di sini. Aku pulang sendiri. Biarin Mbak Heni yuk. Biarin. Aku pulang sendiri. Nggak mau. Aku nggak mau ikut kalian. Nggak mau. Nggak mau. Aku pulang sendiri. Aku pulang. Mbak Eni yang di sini biarin nerusin. Aku pulang. Pak Waribi, ini saya lihat juga secara body language sudah berubah, intonasi suaranya juga berubah, bukan seperti peserta kita pada malam hari sebelumnya. Apakah sebaiknya tidak kita jemput, Pak? Ya, untuk mengingat dari keamanan segalanya, lebih baik ya, kita jemput aja. Mbak Heni. Mbak Heninya tidur. Mbak Heninya tidur. Saya dibangunin. Nggak mau. Kalau nggak mau, helmnya dicopot dulu. Pas ya helmnya ya? Ya. Ya. Kecil. Mbak Heninya dibangunin. Ya, Mbak ini tarik nafas. Bangun dulu. Bisa berdiri? Bisa. Kita kontrol room dulu ya Pak Waribi ya, Mbak Heni yuk. Gas di sana. Ya Mbak Heni, bagaimana keadaannya sekarang? Lebih baik Lebih baik ya? dari yang tadi. Jadi Pak Waribi tadi juga sudah menyaksikan apa yang terjadi di layar monitor. Memang sebenarnya Mbak Heni tidak menyerah, tapi tim masih dunia lain pada akhirnya memutuskan untuk menjemput Mbak Heni karena kondisi secara fisik, keamanan itu sudah berubah. Mbak Heni bisa menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di saat Mbak Heni masih sadar sampai hilang kesadaran ya sempat ya? Iya, kayak nggak tahu apa yang dilakuin. Tiba-tiba ada Pak Wabi sampingku pegang tanganku, ada Mbak Citra sampingku pegang gini. Itu baru Anda kembali ingat? Iya, itu setengah ingat itu. Iya. Tapi juga pada saat kita menjemput Pak Waribi memang raut wajah Mbak Heni sendiri bukan seperti raut wajah. Ya, itu lebih dominan merah. Iya. Ya, dominan merah. Itu ya. Dan di situ kan menggambarkan bahwa di situ makhluk astral yang ada di situ sudah mulai menguasai. Yang saya lihat juga kondisinya sebenarnya di awal Mbak Heni ini bisa mengendalikan situasi di sekitar dengan mampu. Ini dia pertahanan dalam dirinya, self defense-nya ini ada. Tapi mungkin karena kondisi juga menurun ya Pak ya? Ya, di saat jam-jam terakhir Mbak Eni langsung menunduk, di situ langsung total berubah. Oh Pak, nanya, yang di atas, yang gandrungan kakinya goyang-goyang itu apa? Ya, di situ dari salah satunya makhluk yang lama di situ. Oh. Itu orang Jawa bilang itu gendruwo. Itu Ya, kan, itu. benar. Baik Mbak Heni, Anda memang tidak menyerah. Tapi tim masih dunia lain melihat kondisi Anda mengkhawatirkan, oleh karena itu kami memutuskan untuk menjemput Anda. Namun bagaimanapun juga, kami menyatakan Anda seorang wanita yang bernyali besar. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih.